lagi dengan saya Bidan Seruni. Siapa di sini yang sering ngerasain mual muntah saat hamil? Biasanya pagi-pagi nih bangun tidur langsung kerasa mual, langsung kerasa begah perutnya dan langsung muntah. Ayo siapa yang ngerasain? Sampai seisi rumah ikutan bingung dan panik. Nah, kenapa sih ibu hamil bisa merasakan mual muntah? Apakah hal itu adalah hal yang wajar dan normal? Dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas sekarang ya. Biasanya mual muntah ini dialami oleh ibu hamil dari mulai awal kehamilan sampai usia kehamilan 3 bulan. Nah, pertanyaannya, wajar nggak sih ibu hamil mengalami mual muntah? Wajar ya bun, karena itu termasuk dari perubahan berbagai macam hormon saat hamil. Itu disebut morning sickness bun. Memang terkadang nggak selalu dirasakan pada pagi hari, ada yang merasakan siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Gejala dari morning sickness ini biasanya mual, kemudian muntah. Nah, mual muntah ini biasanya dipicu sama hal-hal tertentu, misal bau-bau tertentu atau makanan-makanan tertentu. Nah, misalkan tiba-tiba nggak suka cium aroma-aroma tertentu, misal bau-bau masakan, bau-bau bumbu dapur, atau ada juga nih biasanya ibu hamil yang tiba-tiba nggak suka cium aroma dari pasta gigi, atau tiba-tiba jadi nggak suka makanan tertentu, padahal biasanya suka nih makanan ini, tapi semenjak hamil nggak suka. Biasanya suka makan mie, semenjak hamil nggak suka makan mie. Biasanya pas nggak hamil suka makan sambal, pas hamil nggak suka makan sambal. Itu juga terjadi karena perubahan berbagai macam hormon dalam tubuh saat hamil. Nah, morning sickness ini biasanya nggak selalu dirasakan pada awal kehamilan sih, nggak selalu di 3 bulan pertama saat hamil, tapi ada juga nih yang merasakan pada saat trimester 2, bahkan ada juga yang merasakan pada saat trimester 3. Tapi pada umumnya biasanya ibu hamil itu merasakannya ya pada saat awal-awal kehamilan. Lalu ada pertanyaan nih, apakah ibu hamil harus ke dokter jika mengalami atau merasakan hal ini? Tidak selalu ya bun, apalagi kalau ibunya masih bisa beraktivitas, kemudian masih masuk makan dan minum, meskipun sedikit-sedikit ya, kemudian tidak mengalami lemas, tidak pusing secara berlebihan. Begitupun sebaliknya ya, kalau ibu merasakan mual muntahnya itu semakin parah, dan ditambah gejala pusing yang tidak sembuh-sembuh, kemudian lemas, kemudian tidak masuk makan minum sama sekali, tiap makan, tiap minum selalu kemuntahin. Makan masuk nih sedikit-sedikit, minum masuk sedikit, tapi kemuntahin lagi, kemuntahin semuanya. Nah, itu berbahaya. Kemudian di muntahnya itu ada darahnya, dan ditambah juga jantung yang berdebar-debar. Dada tuh rasanya panas atau berdebar-debar gitu ya. Nah, itu termasuk gejala-gejala mual muntah yang berbahaya. Langsung ya bun, tidak usah pikir panjang nih, kalau misalkan ibu mengalami mual muntah yang parah ditambah dengan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, langsung periksakan diri ke dokter ya. Karena dikhawatirkan ibu dehidrasi sampai lemes, nggak masuk makan minum, dan dibutuhkan tindakan-tindakan medis tertentu, misalkan diinfus atau yang lainnya. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko ibu mengalami mual muntah atau morning sickness tadi. Yang pertama, ibu dengan hamil anak kembar, kemudian yang kedua, hamil anak yang pertama, dan yang ketiga, pernah mengalami morning sickness sebelumnya. Jadi hamil sebelumnya memang pernah merasakan mual muntah yang sama. Nah, ketiga faktor ini meningkatkan resiko ibu mengalami mual muntah saat hamil. Lalu ada yang bertanya juga nih, Bu, kalau misalkan saya nggak mengalami mual muntah sama sekali dari awal hamil sampai 9 bulan, saya nggak ngerasain mual muntah nih, apakah itu wajar? Wajar bun, normal, nggak masalah ya. Memang tidak setiap ibu hamil, tidak semua ibu hamil merasakan hal tersebut. Untuk mencegah mual muntah saat hamil, yang pertama hindari makanan yang pedas, kemudian yang asam dan yang mengandung banyak gula. Lalu cara mengatasinya dengan minum air putih sedikit-sedikit. Gak masalah bun, mau air putihnya anget, air putihnya dingin, atau ada es batunya gitu ya, gak apa-apa, gak masalah. Gak usah khawatir, banyak nih mitos yang sering bilang kalau minum air dingin tuh nanti janinnya makin besar, nanti janinnya gini. Gak apa-apa, air putih tuh gak ada masalah, mau dingin, mau anget, mau panas, asal jangan mendidih aja ya. Lalu kemudian makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi nggak usah langsung kenyang nih. Kalau makan dalam porsi yang banyak, 1 piring penuh, makan terus ya. Nah, perutnya cepat kembung dan yang ada malah kemuntahin lagi. Jadi makan yang bagus untuk ibu hamil itu caranya seperti itu. Sedikit-sedikit tapi sering. Jadi 1 suap, istirahat beberapa menit. Biar dia masuk dulu nih, biar dia dicerna dulu. Lalu makan lagi sedikit, istirahat bentar, makan lagi. Jadi nggak langsung banyak.
Kalau langsung banyak, langsung kenyang, perutnya kan kembung, begak. Nah, itu bisa menyebabkan mual dan muntah lagi. Tentunya makanannya juga harus dijaga, Bun. Jangan apa aja, yang penting masuk deh. Nggak apa-apa deh makan mie terus, yang penting masuk. Makan makanan yang nggak sehat, makanan jajanan di luar, yang penting bisa masuk makan. Nah, jangan seperti itu juga ya. Apalagi pada trimester pertama, trimester 1 ya. 1 sampai 3 bulan itu benar-benar harus nutrisi yang bagus dengan gizi yang seimbang yang masuk ke dalam tubuh, karena kan si janin itu lagi dalam masa pembentukan awal, jadi benar-benar butuh nutrisi yang benar-benar bagus, yang benar-benar sehat makanannya supaya perkembangannya, pertumbuhannya, dan pembentukan organ-organ dalam tubuhnya juga bagus. Boleh makan buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, bantu vitamin, dan susu hamil juga boleh. Yang terakhir nih, sebaiknya hindari penggunaan obat-obatan ya Bun, apalagi kalau tanpa resep dokter dan tanpa anjuran dokter. Jadi untuk cara mengatasi mual muntahnya bisa dicoba cara-cara yang tadi saya sebutkan, dan jika mengalami mual muntah yang parah bisa langsung segera periksakan ke dokter kandungan. Nah segitu dulu ya Bun pembahasannya, nanti kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Boleh tulis di kolom komentar kira-kira berikutnya kita bahas apa lagi ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat kontennya. See you!